Andri Teja Dharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, terus mengambil langkah konstitusional dalam membela hak asasinya yang dilanggar pemerintah. Setelah sebelumnya melayangkan aduan ke DPR dan ke Komisi Yudisial, Kamis kemarin, Andri mengadukan persoalannya ke Ombudsman Republik Indonesia, didampingi kuasa hukumnya, Japari Sihombing. Di hadapan Komisioner Ombudsman, Andri memaparkan seluruh persoalan terkait Bank Centris Internasional sejak 1998 silam. Berikut petikan wawancara dengan Japari Sihombing usai pertemuan. Pihak-pihak terkait yang mau kita suratin ini batasnya dua minggu, 14 hari kerja atau 2 minggu gitu. Tadi ketika ditemui oleh pihak Dengan Pak YK tadi dengan timnya. Pak YK dengan timnya di sana, dan tadi sudah diminta supaya kita melaksanakan tadi apa yang diminta oleh Ombudsman sendiri untuk biar segera ditindaklanjuti gitu. Tadinya sih karena kita kan tadi sih hanya pemaparan saja, apakah memenuhi syarat laporan kita ini atau tidak. Karena kalau kita nanti langsung buat pengaduan ternyata tidak bisa untuk mereka tidak lanjutkan, jadi buang-buang waktu. Sehingga tadi kita hanya memaparkan semua kejadian-kejadian mulai dari tahun 1998 dan akibat-akibatnya yang sekarang dialami oleh Bank Centris dan Pak Andri Teja Dharma itu. Jadi hari ini bukan laporan resmi ya? Sebenarnya kan laporan resmi itu bisa lisan bisa tertulis. Cuman kan karena ada dokumen yang harus kami siapkan sehingga ditunda untuk laporan resminya. Begitu. Dari pertemuan tadi tanggapan dari Ombudsman kira-kira seperti apa? Pak, mereka respect karena dari sisi Undang-Undang Ombudsman itu sendiri sudah memenuhi syarat untuk diproses begitu. Dan makanya tadi harapan kami ya ombudsman bisa dengan tanpa ada intervensi dari pihak manapun mereka tetap jalan, karena kasus ini cukup besar dan itu akan bisa membuat efek negatif nanti kepada negara ini apabila ini semua sudah terbongkar. Tetapi apapun itu tetap kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwajib, itu aja, yang berwenang. Itu aja Pak, ini tadi hasil kita dengan pihak laporan kan sudah di audiensi dengan DPR. Ya, itu tadi sebenarnya ditanya, kenapa nggak buat ke DPR? Ya kita sih udah jelasin bahwa sebenarnya kita udah bersurat ke sana, cuman kan sifatnya kan masih menunggu semua, dan termasuk upaya-upaya hukum lain yang mau kita lakukan kita sudah sampaikan. Tetapi apapun itu bahwa itu itu kan untuk instansi yang berbeda. Tapi maksudnya tadi bagaimana ombudsman itu melakukan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Itu aja. Jadi jawaban dari ombudsman tetap DPR itu ya memang itu kan menjadi kewenangan kita karena kan sifatnya kita masih menunggu. Karena kan kebetulan kan waktu kita bikin surat ke DPR, mereka lagi reses. Karena mereka juga kasih waktu ke kita. Pastikan DPR kan kemarin udah mengatakan bahwa akan dipanggil kita nanti ke sana untuk audiensi itu. Tetapi kalau memang itu hanya omongan saja, pastinya kita akan lapor lagi ke sini. Ya, gitu. Ombudsman merespon baik bahwa ya, sangat merespon baik tadi atas pemakaran kita di sana dan laporan kita itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya setelah kita memenuhi apa tadi yang diminta oleh Ombudsman itu, pihak Ombudsman langsung jalan cepat. Itu aja. Iya Pak. Oke Pak ya, hati-hati. Oke Pak. Coba.